Pernahkah kalian melihat banyak bisnis yang bertumbangan? Salah satu faktornya disebabkan oleh manajemen yang buruk. Kacau, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan apabila hidup atau bisnis tanpa manajemen. Namun, apakah manajemen sangat penting dalam kehidupan dan bisnis? Apakah dengan manajemen dapat membuat suatu organisasi berjalan dengan baik? Apakah manajemen juga memiliki peran penting dalam kemajuan bisnis dan kehidupan? Banyak yang bingung ketika ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, konsentrasi, fakultas, program studi, atau jurusan. Apa yang akan diambilnya nanti? Apakah jurusannya dapat digunakan ketika lulus nanti? Apakah dengan memiliki konsentrasi, fakultas, program studi manajemen, dan mempelajari manajemen merupakan pilihan tepat bagi individu, bisnis, hingga perusahaan? Namun di lain sisi, manajemen bukan sekedar teori rumit atau istilah dalam dunia korporat. Manajemen dapat dikatakan sebuah seni mengatur, ilmu mengambil keputusan, dan kunci menjalankan roda kehidupan dengan efektif. Dari mengatur waktu pribadi, menyusun rencana liburan, hingga menjalankan perusahaan multinasional, semua membutuhkan manajemen. Jadi, mengapa belajar manajemen diperlukan? Konsep manajemen muncul memang karena kebutuhan manusia, di mana waktu itu konsep manajemen diperlukan untuk mengatur sumber daya secara lebih efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan ekonomi, militer, hingga administrasi pemerintahan. Bahkan sejak zaman peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, hingga Romawi, bahwasanya praktek manajemen sudah diterapkan seperti ketika membangun piramida dan bangunan lainnya, pengelolaan sistem kerajaan, hingga strategi militer, di mana para pemimpin di masa itu, baik dari tingkat bawah hingga puncak, menggunakan sistem perencanaan, koordinasi, serta pengawasan untuk mengelola sumber daya hingga tercapai tujuan dari perencanaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi industri di Eropa juga berperan penting dalam prakteknya manajemen. Revolusi industri mengubah cara produksi dari sistem manual menjadi berbasis mesin. Ini menuntut efisiensi dalam organisasi dan pengelolaan tenaga kerja. Pada akhir abad ke-19 hingga menuju awal abad ke-20, di mana muncul era manajemen ilmiah, scientific management. Salah satu pencetus scientific management ini diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor. Pendekatan manajemen ilmiah ini menekankan efisiensi produktivitas dan penggunaan metode ilmiah dalam mengelola pekerjaan, meneliti dan menganalisis tugas-tugas kerja secara sistematis, memilih pekerja paling cocok dan melatih mereka sesuai standar, meningkatkan hubungan kerja yang harmonis, serta bagaimana seorang manajer bertanggung jawab atas perencanaan, sedangkan pekerja fokus pada pelaksanaan. Selain Winslow Taylor, ada juga teori administratif yang dikembangkan Henry Fayol yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi secara keseluruhan. Henry Fayol memperkenalkan 14 prinsip manajemen, diantaranya seperti pembagian kerja, otoritas, disiplin, hingga kesatuan komando. Selain itu, ada juga teori yang dikembangkan oleh Max Weber. Teori ini berfokus pada struktur organisasi yang terstandarisasi, di mana ciri-cirinya meliputi struktur hierarki yang jelas, pembagian kerja yang spesifik, aturan dan prosedur yang ketat, hingga pengambilan keputusan yang berdasarkan keahlian. Era ilmiah ini menjadi fondasi bagi praktik manajemen modern, terutama dalam bidang manajemen operasi, produksi, dan efisiensi kerja yang masih diterapkan hingga saat ini. Meskipun pendekatan ilmiah ini sangat meningkatkan efisiensi produksi dan organisasi, beberapa kritik muncul seperti kurangnya fleksibilitas dan kurangnya perhatian terhadap aspek manusiawi dalam pekerjaan. Pada tahun 1930-an hingga 1950-an, Elton Mayo muncul dengan era hubungan manusianya,
Era hubungan manusia dalam ilmu manajemen berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan manajemen ilmiah yang terlalu fokus pada efisiensi kerja tanpa memperhatikan faktor sosial dan psikologis pekerja. Elton Mayo, seorang psikolog dan sosiolog, menjadi tokoh utama dalam pendekatan ini melalui eksperimen Hawthorne yang dilakukan di Western Electric Company, Amerika Serikat pada tahun 1924 sampai 1932. Elton Mayo dan timnya melakukan serangkaian eksperimen untuk meneliti pengaruh kondisi kerja terhadap produktivitas karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologis lebih berpengaruh dibanding faktor fisik terhadap kinerja pekerja. Era hubungan manusia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada sistem kerja yang efisien, tetapi juga pada faktor manusia. Namun, era hubungan manusia pun tak luput dari kritik, di mana kritik itu terlalu menekankan aspek sosial tanpa memperhatikan struktur organisasi dan proses kerja yang lebih sistematis. Tidak semua pekerja termotivasi hanya oleh faktor sosial, sebagian tetap memerlukan insentif finansial dan kurangnya pendekatan kuantitatif dalam pengukuran efektivitas metode ini. Pendekatan hubungan manusia yang dikenalkan oleh Elton Mayo mengubah cara pandang dalam manajemen dari sekedar efisiensi kerja menuju fokus pada kesejahteraan dan motivasi karyawan. Konsep ini menjadi dasar bagi perkembangan teori perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia di era modern. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, ilmu manajemen berkembang ke berbagai bidang seperti manajemen strategis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen risiko. Pendekatan kuantitatif seperti riset operasi dan big data analytics semakin berperan dalam pengambilan keputusan. Era manajemen modern berkembang dari tahun 1950-an hingga sekarang dengan pendekatan yang lebih kompleks, adaptif, dan berbasis teknologi. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas organisasi dan persaingan bisnis. Beberapa pendekatan pun bermunculan ketika era perkembangan manajemen modern. Pendekatan kuantitatif dimulai pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Pendekatan ini muncul setelah Perang Dunia II, ketika metode statistik dan model matematis mulai diterapkan dalam manajemen. Sistem informasi manajemen mulai diterapkan pada era ini, di mana sistem informasi manajemen diterapkan untuk mengelola data pengambilan keputusan yang lebih efisien. Manajemen sains diterapkan dengan menggunakan analisis kuantitatif seperti riset operasi dan keputusan, hingga linear programming dan simulasi digunakan dalam perencanaan persediaan dan distribusi. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an muncullah pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan ini memfokuskan pada aspek psikologis dan sosial dalam manajemen, menggabungkan prinsip psikologi, sosiologi, dan antropologi, di mana dari pendekatan ini tercipta teori motivasi dan kepemimpinan yang dikembangkan dari teori Abraham Maslow, Douglas McGregor, dan Ellsberg. Dalam pendekatan perilaku organisasi, tercipta pula budaya organisasi. Konsep budaya perusahaan mulai mendapat perhatian sebagai faktor keberhasilan jangka panjang. Dan dari pendekatan perilaku organisasi, tercipta juga bagaimana pengelolaan perubahan, di mana organisasi harus fleksibel dan mampu menghadapi perubahan yang cepat. Pendekatan manajemen strategis muncul pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Pendekatan ini fokus pada perencanaan jangka panjang, daya saing, dan inovasi dalam menghadapi pasar global. Seperti analisis SWOT yang digunakan untuk merancang strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keunggulan bersaing, competitive advantage, di mana Michael Porter memperkenalkan strategi generik, diferensiasi, kepemimpinan biaya, fokus, dan tak tertinggal juga balance scorecard, di mana Robert Kaplan dan David Norton mengembangkan alat manajemen untuk mengukur kinerja organisasi. Dengan perkembangan zaman teknologi informasi dan globalisasi mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pasar.
Di mana era modern ini, pengambilan keputusan berbasis data dan kecerdasan buatan semakin berkembang. Metode yang fleksibel, cepat, dan berorientasi pada efisiensi banyak diterapkan dalam teknologi dan startup. Fokus pada keberlanjutan bisnis dan dampak sosial. Tren kerja jarak jauh dan kepemimpinan berbasis teknologi berkembang pesat. Era manajemen modern terus berkembang dengan menggabungkan berbagai pendekatan dari kuantitatif, sistem, perilaku, strategi, hingga digital. Kemajuan teknologi dan perubahan pasar global menjadikan manajemen semakin dinamis dengan fokus pada fleksibilitas, inovasi, serta keberlanjutan sebagai kunci keberhasilan jangka panjang. Ilmu manajemen digunakan dalam berbagai aspek untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan penerapan ilmu manajemen di berbagai aspek, organisasi dapat beroperasi lebih efektif, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, serta mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Ilmu manajemen dalam manajemen strategis memainkan peran penting dalam membantu perusahaan merancang strategi bisnis yang efektif, terutama dalam menghadapi persaingan global. Salah satu alat utama yang digunakan adalah analisis SWOT, yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan memahami kekuatan, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sementara kelemahan dapat diperbaiki agar tidak menjadi hambatan dalam operasional. Peluang pasar, seperti tren industri baru atau ekspansi ke wilayah baru, dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Sedangkan ancaman, seperti persaingan ketat dan perubahan regulasi, harus diantisipasi dengan strategi mitigasi yang tepat. Dengan menggunakan analisis SWOT, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang adaptif, inovatif, dan berbasis data, sehingga mampu bertahan dan berkembang di pasar global yang dinamis. Ilmu manajemen dalam manajemen operasi dan produksi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi suatu perusahaan. Dua pendekatan utama yang sering digunakan adalah Lean Manufacturing dan Six Sigma, yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan kualitas. Lean Manufacturing bertujuan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, seperti waktu tunggu, overproduksi, dan cacat produk, sehingga proses menjadi lebih efisien dan responsif terhadap permintaan pelanggan. Sementara itu, Six Sigma menggunakan pendekatan berbasis data dan metode statistik untuk mengurangi variasi dalam proses produksi, memastikan kualitas yang konsisten, dan meminimalkan cacat. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Implementasi yang tepat dari Lean dan Six Sigma tidak hanya membantu perusahaan mencapai keunggulan operasional, tetapi juga memperkuat daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif. Ilmu manajemen dalam manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya motivasi dan kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas karyawan di sebuah organisasi. Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, memainkan peran kunci dalam mendorong karyawan untuk bekerja lebih efektif dan mencapai tujuan organisasi. Teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, McGregor, serta teori dua faktor Herzberg memberikan wawasan tentang bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja optimal. Di sisi lain, kepemimpinan yang efektif, baik dalam bentuk transformasional maupun situasional, dapat menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan karyawan.
Pemimpin yang komunikatif, visioner, dan empatik mampu membangun budaya kerja yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta mendorong inovasi. Kombinasi antara motivasi yang tepat dan kepemimpinan yang kuat akan menciptakan tim yang lebih berdedikasi, produktif, dan loyal, sehingga organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ilmu manajemen dalam manajemen keuangan berperan krusial dalam memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Pengelolaan keuangan yang baik mencakup perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan agar perusahaan tetap solvent, liquid, dan menguntungkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip financial management, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal, mengelola arus kas dengan efisien, serta melakukan investasi yang strategis untuk pertumbuhan bisnis. Selain itu, penerapan analisis risiko keuangan membantu perusahaan dalam mengantisipasi ketidakpastian pasar dan menjaga stabilitas operasional. Strategi seperti manajemen utang yang sehat, diversifikasi pendapatan, serta perencanaan pajak yang efektif juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, mempertahankan profitabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Ilmu manajemen dalam manajemen risiko berperan penting dalam membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis melalui pendekatan yang sistematis dan strategis. Pendekatan terbaik dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis, evaluasi, mitigasi, serta pemantauan dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Enterprise Risk Management, yang memungkinkan perusahaan mengelola risiko secara holistik dan terintegrasi di seluruh aspek bisnis. Selain itu, pendekatan quantitative risk analysis membantu perusahaan menilai dampak risiko berdasarkan data dan model statistik, sehingga pengambilan keputusan lebih akurat. Dengan pendekatan yang proaktif dan berbasis data, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan ketahanan bisnis, serta menciptakan keunggulan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar global.